Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Tadamelia, kita jalan bersama ini di Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Batu menggelar musyawarah daerah ke-6 periode 2023-2027. Musyawarah tersebut dilakukan untuk menentukan Ketua MPC dan Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Batu tahun 2023-2027. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Batu menggelar musyawarah daerah ke-6 di Kota Batu. Dalam musyawarah Cabang Pemuda Pancasila Kota Batu ke-6, Hendro Wahyu Wijoyono kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu periode 2023 hingga 2027. Dan Dewi Kartika terpilih sebagai Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila periode 2023 hingga 2027. Pengukuhan Ketua MPC dan DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Batu periode 2023 hingga 2027 ditandai dengan penyerahan Pataka Pemuda Pancasila. Tidak hanya itu, di sela-sela pengukuhan juga dilakukan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 3 anggota Pemuda Pancasila Kota Batu. Ketua MPC PP Kota Batu terpilih Hendro Wahyu Wijoyono mengucapkan terima kasih kembali dipercaya dan diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua MPC PP Kota Batu. Dalam hal ini, Ketua terpilih Hendro Wahyu akan berkomitmen membawa organisasi ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengusung semangat dan loyalitas yang bertumpu pada kesadaran dan kewarasan berpikir dalam setiap langkah. Tidak hanya itu, Hendro Wahyu juga akan memperkuat kembali pembinaan para kader hingga di tingkatan akar rumput, termasuk ke dalam lapisan masyarakat umum, agar kedepannya MPC PP Kota Batu fokus melakukan pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM. Selain itu, MPC Pemuda Pancasila Kota Batu akan fokus membina dan memberdayakan para pelaku UMKM, membantu mereka agar dapat bangkit dan sejahtera, salah satunya dengan menggandeng Kadin Kota Batu untuk memberikan pelatihan
pelatihan-pelatihan ke luar negeri. Sebenarnya bukan kami ini, sebenarnya kami ini waktunya regenerasi. Pemuda Pancasila harus regenerasi. Tapi dari PAC kita belum bisa melepaskan dengan sebenarnya dengan rasa terpaksa kami juga menerima. Tapi kenapa menerimanya? Untuk mengarahkan jenuh ini kalah sama saya sayang dengan pemuda Pancasila. Dengan semangatnya membuat saya mau maju lagi dan mau begini. Untuk ke depan pemuda Pancasila harus lebih solid, sadar waras, maka kesadaran dengan kewarasan. Pak, ada program-program Pak mungkin yang baru Pak? Program-program ini ada karena saya ini juga ketua Kadin dan ini ada untuk mengangkat UMKM dan masalah pendidikan untuk magang ke Jerman yang sebentar lagi kita adakan untuk tanggal 20 bulan depan. Ada pemagangan ke Jerman, mungkin anak-anak panjenengan semua yang mau ikut magang ke Jerman dengan biaya 35 juta ke Jerman dan akan mendapatkan gaji juga di sana. Sementara musyawarah cabang pemuda Pancasila ke-6 Kota Batu, selain dihadiri seluruh anggota pemuda Pancasila, juga hadir perwakilan dari Pemkot Batu dan Muspika Kecamatan Batu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi pendidikan pemirsa. Kali ini sebanyak 8 SMA negeri dan swasta sekota Batu mengikuti FLS 2N dengan peserta sebanyak 58 siswa-siswi yang menampilkan bakat terbaik mereka. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memilih peserta didik terbaik yang akan melaju ke tingkat provinsi. Sebanyak 8 SMA negeri dan swasta sekota Batu mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS 2N dengan total jumlah peserta sebanyak 58 siswa-siswi yang tampil dengan menampilkan bakat dari masing-masing siswa. Kegiatan juga bertujuan untuk penjaringan pemilihan peserta didik terbaik untuk menuju tingkat provinsi. Acara seleksi FLS 2N dilaksanakan di SMA Immanuel Kota Batu. Ketua MGMP Seni Budaya Kota Batu dan Jawa Timur, Dedi Iskandar, menyebutkan lomba yang dilaksanakan pada ajang FLS 2N meliputi tari, solo vokal, gitar solo, poster digital, baca puisi, cipta puisi, monolog, dan sebagainya. Dengan lomba ini akan muncul talenta terbaik dari jenjang SMA di Kota Batu. Ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan untuk menyeleksi FLS 2N di tingkat Kota Batu, di mana pesertanya ada dari 8 sekolah di SMA di Kota Batu, terdiri dari 58 peserta. Ada beberapa SMA yang memang tidak bisa partisipasi dulu, dan dari 11 kita menentukan ada 11 mata lomba, cabang lomba yang Jawa Timur melaksanakan untuk, karena ini kegiatan berjenjang, mulai dari tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, dan kemudian tingkat nasional. Nah, kegiatan dari 11 mata lomba itu ada yang di aula itu ada tari, ada solo vokal, dan ada gitar solo. Kegiatan yang lain yang ada di ruang-ruang sebelah sana ada yang ada komedi digital, ada kriya, ada poster, cetak puisi, kemudian ada film pendek, baca puisi, dan cetak lagu. Gitu. Ini kami mencari jagoan dari Kota Batu yang akan kita bisa kirimkan kepada jenjang berikutnya di tingkat provinsi. Menurut Dedi, tantangan terbesar dalam menemukan bakat dan minat seni tidaklah mudah. Akan tetapi dengan adanya perkembangan digital saat ini, pelajar yang berfokus di seni sangatlah luar biasa. Dalam FLS 2N tingkat Kota Batu menggelar kegiatan dalam 1 hari dan sekaligus pemberian piala kepada sang juara. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.
Informasi persiapan pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda. Agranews segera kembali. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agronews. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menanggapi hasil survei elektabilitas mengenai 3 besar kandidat capres. Meski menduduki posisi buncit, mantan Gubernur DKI Jakarta optimis dalam pemilihan Presiden 2024 karena meyakini bahwa aspirasi rakyat ingin perubahan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lakukan pertemuan dengan PT Hakim Sentausa selaku pemegang saham Malang Plaza pada hari Kamis 25 Mei 2023. 12 pemilik tenan di Malang Plaza masih belum mendapatkan solusi, namun dari pertemuan tersebut sudah ada itikat baik dari PT Hakim Sentausa. Lakukan pertemuan dengan PT Hakim Sentausa selaku pemegang saham Malang Plaza Kamis siang. 12 pemilik tenan di Malang Plaza belum mendapatkan solusi. Namun dari pertemuan tersebut sudah ada itikat baik dari PT Hakim Sentausa. Ke-12 pemilik tenan ini didampingi tim kuasa hukumnya yakni Gunadi Handoko SHMM bersama beberapa kuasa hukum lainnya.
Sebagai informasi, 12 pemilik tenan tersebut juga memiliki hak atas sebagian tanah dan bangunan di Malang Plaza. Sehingga pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari win-win solution atas dampak terbakarnya Malang Plaza pada Selasa 2 Mei 2023 lalu. Gunadi mengatakan secara resmi belum ada hasil konkret yang didapatkan pada pertemuan tersebut. Hanya saja pihaknya menilai sudah ada itikat baik dari pihak Malang Plaza untuk bertanggung jawab. Tetap akan memberikan yang menjadi hak daripada tenan. Jadi yang pertama adalah hak daripada tenan selaku pemilik tanah dan bangunan itu tetap akan diakomodir. Kemudian yang kedua, tentu saja ini nanti kepastiannya adalah mereka minta waktu karena pemegang saham PT Hakim Sentosa ini pada tanggal 7 Juni 2023 itu mengadakan RUPS luar biasa dengan agenda pergantian susunan pengurus. Ya, jadi istilahnya mereka reorganisasi sehingga mereka sekarang tidak berani mengambil keputusan tetapi menunggu RUPS karena RUPS ini sudah panggilan resmi sudah dilakukan untuk pemegang saham. Jadi pelaksanaannya adalah pada tanggal 7 Juni. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya Ridwan Rahmat SHMH, pemegang saham PT Hakim Sentosa Yudo Susanto menyebut bahwa pertemuan itu memang sebagai bentuk itikat baik untuk bisa menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Ridwan mengatakan bahwa pihaknya masih belum dapat menentukan seperti apa langkah yang bakal diambil, sebab nantinya akan ada banyak pertemuan lanjutan. Dirinya pun tak berharap bahwa permasalahan tersebut tidak sampai dibawa ke ranah hukum. Ridwan juga menjelaskan terkait ganti rugi dan kejelasan status kepemilikan para pedagang akan dihitung terlebih dahulu. Ya, pokoknya intinya kita akan menyelesaikan ini, ada itikat baik untuk menyelesaikan itu aja ya. Kita akan selesaikan ini dengan baik dan benar, itu aja. Intinya itu. Kira-kira batas waktunya kapan? Untuk tenggang waktu, batas waktu nanti kita saling surat menyurat ya. Nanti ada informasi dari Pak Gunadi. Itu aja sih. Termasuk atas status dan kepemilikan hak tanah dan bangunannya juga itu. Semua. Sebagai informasi, para pemilik tenan Malang Plaza ini sebelumnya juga mengadu ke DPRD Kota Malang. Mereka wadul karena hingga kini manajemen Malang Plaza belum memberikan kompensasi ataupun ganti rugi pasca peristiwa kebakaran Malang Plaza. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dinas Pendidikan harapkan wali murid dapat mematuhi peraturan PPDB jalur zonasi. Selengkapnya usai jeda. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui
www.pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Anda kembali menyaksikan Agronews pemirsa. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menanggapi hasil survei elektabilitas mengenai 3 besar kandidat capres. Meski menduduki posisi buncit, mantan Gubernur DKI Jakarta optimis dalam pemilihan presiden 2024 karena meyakini bahwa aspirasi rakyat ingin perubahan. Sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasil terbaru untuk elektabilitas para bakal calon presiden. Dari lembaga survei diketahui Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menduduki pertama dan kedua. Sementara Anies Baswedan yang digawangi 3 partai politik, Nasdem, Demokrat, dan PKS masih di posisi ketiga alias paling terbawah. Di saat menghadiri istighosah kubro dan doa untuk keselamatan bangsa dan negara di Pondok Pesantren Darul Mutakin Turen Kabupaten Malang pada 24 Mei 2023, Anies Baswedan menanggapi dengan optimis. Selain masih panjang dalam pelaksanaan pemilu, survei elektabilitas masih bersifat fluktuatif. Meski waktu pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, intensitas survei saat ini cukup tinggi, sedangkan hasilnya masih bisa berubah-ubah. Perasaan optimis dirasakan karena sebagian besar aspirasi masyarakat yang ingin suatu perubahan. Untuk itu pihaknya akan terus berusaha agar elektabilitas bisa terus naik. Jadi perjalanan masih panjang. Masih ada berapa bulan tadi? Ini 8 bulan. Banyak hal yang bisa terjadi. Dan kalau teman-teman memantau, selalu yang namanya survei berbulan-bulan sebelum pelaksanaan itu masih fluktuatif. Jadi semuanya menjadi bahan untuk masing-masing menjadikan ini sebagai feedback untuk bisa menata rencana strategi dan lain. Siap. Artinya untuk kedepannya apa yang dilakukan dalam sisa waktu dalam bulan ini? Ini bukan sisa waktu, masih ada waktu. Masih ada, ya Pak. Ya, kan? Apa yang dilakukan ke depan? Jadi kalau apa yang dilakukan ya tidak diumumkan ya. Iya. Tapi ini adalah feedback yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Memang intensitas surveinya tinggi sekali. Kalau pemilunya bulan depan intensitas survei tinggi memang unik biasa ya. Tapi kalau sekarang pemilu masih 8 bulan tapi surveinya luar biasa. Rasanya seperti tiap 2 minggu ada survei. Jadi menggambarkan betapa perhatian tinggi, tapi juga dinamikanya masih sangat bisa disebut masih sangat fluktuatif. Anies menambahkan hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menata rencana dan strategi ke depan dengan menyusun strategi yang lebih baik. Diharapkan elektabilitas bisa terdongkrak naik. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi dari pendidikan pemirsa. Kali ini terkait dengan PBDB tingkat SMP yang akan dilaksanakan melalui jalur zonasi. Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan himbauan kepada orang tua siswa agar memahami dan juga mengikuti regulasi yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rayuningsih mengimbau kepada pihak wali murid nantinya dapat mematuhi peraturan yang sudah ada. Hal ini mengingat tujuan dari PPDB melalui jalur zonasi sendiri adalah untuk mendekatkan anak didik dari rumah ke sekolah. Di mana tujuan dari pemerintah pusat membuat jalur zonasi dalam proses PPDB adalah agar siswa tidak dibebankan lagi dengan berbagai faktor. Contohnya biaya, transportasi, dan keselamatan lalu lintas untuk siswa dapat bersekolah. Semangat inilah yang perlu didukung, yaitu mendekatkan anak ke sekolah. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan berharap semua pihak bersama-sama mentaati peraturan yang telah ada. Paling tidak patuhi aturannya sudah jelas bahwa tujuan dan semangat di zonasi, regulasi zonasi ini adalah mendekatkan anak didik itu dari rumah ke sekolah. Semua maknanya itu seperti itu. Gitu. Pemerintah pusat membuat itu jangan sampai anak-anak itu masih dibutuhkan biaya lagi, harus ada transport lagi, di jalan dengan kepadatan lalu lintas, membahayakan anak. Itu sebenarnya semangatnya itu bagus sekali seperti itu, mendekatkan anak dari rumah ke sekolah. Dan mari kita sama-sama mentaati regulasi ini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait rencana penempatan pedagang untuk Pasar Besar Among Tani, Komisi C DPRD berharap nantinya sesuai dengan SK yang telah dimiliki oleh masing-masing pedagang pasar yang datanya telah dimiliki oleh Diskoperindak Kota Batu. Disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, untuk pedagang pasar yang tidak memiliki SK, yaitu pedagang pasar pagi, nantinya lokasi penempatannya ada di bagian belakang Pasar Besar Among Tani, Kota Batu. Tetapi nantinya diperlukan penataan lagi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan jumlah PKL pasar pagi yaitu sekitar 1.000 lebih pedagang. Oleh karena itu, bagi pedagang yang ingin berjualan di pasar pagi tetapi tidak memiliki SK, pemerintah telah menyiapkan lahannya. Tetapi dengan catatan bahwa jam 7 pagi, lokasi pedagang pasar pagi harus sudah dibersihkan. Belikan tanda bulu. Sesuai dengan yang SK, nanti yang tidak punya SK bisa nanti masuk pasar pagi yang kita sediakan di belakang. Pak, kalau sudah 100% berarti ini tahap 1 diserahkan ke Pemprov? Sudah, ini tinggal, kita sudah ada penyerahan, tinggal nanti ke wali kota kapan, karena batas akhirnya bulan ini Pak, akhir bulan ini sudah ada batas akhirnya. Berapa lama Pak PKL ada di belakang Pak? Selamanya atau nanti? Selamanya, cuma kita kan harus nota lagi ya, karena jumlahnya hampir 1.000 lebih PKL yang pasar pagi ya. Jadi itu yang ya punya SK, jadi orang yang punya SK ingin berjual di sini, dari tes capan lahannya. Dengan catatan ada batas waktunya, jam 7 harus bersih semuanya. Terkait dengan penyerahan, Hamim Tohari menjelaskan saat ini tinggal menunggu penyerahan kepada Wali Kota Batu, di mana sesuai waktu yang diberikan, bahwa akhir bulan ini Pasar Besar Among Tani harus sudah diserahkan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Nah, pemirsa, memasuki waktu untuk berakhir pekan, kami memiliki referensi berwisata untuk Anda, yaitu di Kabupaten Probolinggo yang memiliki beberapa kekayaan objek wisata. Selain alam pegunungan, air terjun Madakaripura, arung jeram Sungai Pekalen, Ranu Segaran, dan juga sumber air panas serta Candi Jabung, juga memiliki beberapa keindahan pantai. Salah satunya wisata Pantai Bahak dengan keindahan taman yang luar biasa. Seperti apa keindahannya? Berikut kita simak, ini dia liputannya untuk Anda. Wisata Pantai Bahak, tepatnya di Dusun Bahak, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dinamakan Pantai Bahak karena pantai ini berlokasi di Dusun Bahak. Keberadaan Pantai Bahak memang jarang terekspos, belum viral seperti keberadaan wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Probolinggo, pasalnya baru dikelola tahun lalu.
Pantai Bahak tak luput dari pilihan wisatawan domestik karena keelokannya. Selain lokasinya tersembunyi, untuk akses menuju Pantai Bahak sudah dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari jalan raya untuk masuk menuju area Pantai Bahak kisaran 1 km. Dalam rute perjalanan, pengunjung akan disuguhi hamparan tanaman padi dan perkampungan yang asri khas pedesaan. Sesampainya di lokasi, wisatawan dapat menikmati keindahan pantainya dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Di saat menjelang sore, air laut surut sehingga tak nampak percikan ombak di bibir pantai. Meski demikian, tak mengurangi daya tarik khas yang dimiliki Pantai Bahak, yakni keeksotisan taman bakau atau mangrove, jembatan kayu memanjang yang menjorok ke laut, serta anjungan dan menara pandang untuk melihat keindahan matahari saat terbit dan terbenam. Demikian pula banyaknya perahu-perahu nelayan yang bersandar juga menyuguhkan keindahan tersendiri. Sejumlah warung berdiri di bawah pohon besar di pesisir pantai juga memberikan rasa nyaman. Pengunjung bisa menikmati menu kuliner serta merasakan suasana yang teduh dengan semilir angin laut. Imron, salah satu pengunjung, menyampaikan rasa senangnya berada di wisata Pantai Bahak. Dikatakan jika Pantai Bahak sudah mulai banyak dikenal atau diketahui oleh masyarakat, bahkan dari luar kota. Pantai Bahak memiliki keindahan dan fasilitas penunjang yang cukup bagus, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi jujukan destinasi wisata bagi wisatawan. Mas, kunjungannya ke sini dalam rangka apa nih, Mas? Dalam rangka ngabuburit. Ngabuburit, Mas. Ngabuburit, tunggu maghrib. Ini. Ini Momong ya? Iya, Momong. Sama anak. Udah kerap kali ke sini ya? Iya. Ya sering juga sih ke sini. Indah soalnya. Sejauh ini kunjungan pengunjung di sini gimana, Mas? Ya kalau di sini alhamdulillah agak rame di sini. Orang banyak yang suka katanya. Lihat pemandangannya bagus. Pantai BI. Biasanya yang berkunjung di sini dari lingkungan sini saja apa ya, ada banyak juga yang dari luar kota, Mas? Dari luar kota banyak. Kalau daerah sini, kalau dari luar kota yang banyak. Kalau asli Probolinggo sini dah ya biasalah ke sini. Selain pemandangannya, Mas, fasilitas apa aja, Mas, di sini, Mas, yang dilihat? Fasilitasnya cuma ini, wis. Ini ada kayak gubuk begini, Mas, 13.000. Biasanya ramainya pada hari apa, Mas? Pada hari tahun baru, ya Lebaran ini biasanya, Lebaran sama tahun baru gitu. Hari Minggu tertentu. Gitu, Mas? Hah? Hari Minggu gitu juga? Hari Minggu, oh ya, ada hari Minggu, hari-hari Minggu itu agak ramai juga di sini. Sebagai saya warga sini. Ya. Ini dikenal pantai apa sih, Mas, namanya, Mas? Pantai Bahak Indah. Pantai Bahak Indah. Pantai Bahak Indah itu apa, Mas? Iya, Bahak itu? Iya, pokoknya Pantai Bahak Indah. Indah katanya. Indah pemandangannya gitu aja. Sementara bagi setiap pengunjung yang hendak menikmati wisata Pantai Bahak, cukup menyediakan Rp10.000 saja dan sudah termasuk biaya parkir baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Terkecuali rombongan akan dihitung per kepala, masing-masing dikenakan Rp5.000. Hampir setiap hari pihak pengelola menyiapkan 200 tiket masuk dan ratusan tiket ini pun terjual habis. Namun jika hari libur, jumlah tiket diperbanyak sesuai dengan tingkat kunjungan. Dengan biaya murah, pengunjung bisa menikmati keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan serta membuat pengunjung betah berlama-lama. Dari Kota Probolinggo, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari Sabtu 27 Mei 2023 untuk daerah Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aristara Melia, terima kasih dan sampai jumpa.